tenggelam, timbul, hilang. Ah iya kan, baru saya bilang tenggelam, timbul, hilang beneran dia. Waduh. Gak lama gua jadi Tuhan juga nih. Gua takut bang kalau omongan saya ini sering benar. Gua takut bang. Gua takut kalau omongan saya ini sering benar. Takut nanti dituhankan juga gitu loh. Iya. Timbul, tenggelam, hilang beneran sekalinya. Waduh, luar biasa ya. Ya Ya, silakan. jadi ini ada dari yang di bawah ya, Bang Macan ini. Ah bang, aku nggak ikut-ikutan, itu nabi aku, masa begini bang? Ah betul, nggak mungkin ya. Di sini saya bilang judul perikopnya jelas ya, seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Saya sudah sampaikan data siapa perempuan berdosa ini. Nanti disampaikan bahwa perempuan berdosa ini adalah perempuan sundal ya. Tadi dikatakan ya di mana? Di apa? Sarapan Pagi Biblika itu websitenya orang Kristen punya gitu ya, dikatakan perempuan sundal gitu. Jadi kita pun nggak setuju lah kalau kita korelasikan kepada baginda Isa gitu ya, Isa alaihissalam tidak setuju. Nabi Isa alaihissalam adalah masa Yesus diurapi diminyaki tubuhnya oleh pesundal. Nah kan tidak mungkin. Sedangkan pengurapan ini artinya dikuduskan. Tidak mungkin Yesus dikuduskan oleh pesundal. Gak ada ceritanya di mana-mana pun. Ya, walaupun di agama Hindu, Buddha, orang yang suci dikuduskan oleh pesundal. Gak mungkin. Nah ini hanya ada di Kristen. Ada seorang Tuhan yang dianggap Tuhan dikuduskan oleh pesundal. Ini gak mungkin. Makanya kita sedang membacakan ini. Ini tidak mungkin, tidak rasional. Dan mereka pun tidak setuju dengan saya bahwa Yesus itu tidak sedang dikuduskan. Tetapi katanya perempuan itu bertobat, katanya diampuni dosanya. Itu asumsi. Tapi nggak apa-apa kalau perempuan itu diampuni. Seharusnya perempuan itu yang diurapi sama Yesus, bukan Yesus yang diurapi. Betul. Harusnya perempuan itulah yang diurapi, yang ditahirkan, yang disucikan. Karena dialah yang berdosa. Bukan kebalik analoginya, perempuan yang berdosa, Yesus yang ditahirkan, yang disucikan. Aduh, gak nyambung gitu loh, gak nyambung. Jadi sedikit sebelum kembali ke Bang Baal ya. Jadi buat teman-teman Muslim jangan baper ya, ingat ya, jangan baper karena apa? Ini banyak Yesus lain tadi sesuai dengan 2 Korintus 11 nomor 4 ya. Jadi bukan kita meyakini bahwa memang benar bahwa Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesus Hamasiah atau Isa Al-Masih itu anak Bunda Maria, tapi tidak mungkin diurapi oleh wanita yang tanda kutip seluruh tubuhnya, oleh wanita yang berdosa itu enggak. Makanya enggak dikatakan seperti itu. Nabi kita itu mulia ya, Nabi kita itu mulia. Nah, di sini dikatakan ada Isa lain atau ada Yesus lain. Nah, karena ada Yesus dari Yunani nih gitu loh, yang buatan orang Romawi Yunani. Nah, ini mungkin saja, mungkin gitu loh, ya kan? Gitu, karena ada Yesus yang diangkat ke langit, ada Yesus, ada Yesua yang digantung pada tiang salib gitu loh. Beda lagi tuh. Silakan Bang Baal. Jadi ya kita ya, jadi secara keimanan Islam kita tidak percaya cerita itu, tidak mungkinlah seperti itu. Dan memang mereka Kristen pun tidak mau terima. Padahal ini datanya di Bible mereka, ya kan? Malah judulnya juga ini sangat menurut saya penghujatan lah kepada Yesus ya. Yesus seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Menurut Islam ya. Ini menurut mereka sih nggak masalah ya, mereka mengimani demikian. Menurut Islam, menurut keimanan Islam nggak mungkin. Ini penghujatan ya. Sampai dikatakan betul. Seluruh tubuhnya ya, dia bilang gitu kan. Nah ini, mereka tidak terima. Oke, kalau tidak terima, berarti Yesus sedang diurapi, diminyaki tubuhnya. Itu sedang di mana? Karena kontradiksi bang. Sekarang kontradiksinya apa? Kontradiksinya pertama, kalau menguduskan itu, dikuduskan itu Yesus yang harus menguduskan ya. Ini terbalik, gitu kan? Kemudian oleh perempuan. Perempuan ini adalah bukan perempuan orang Yahudi, berarti cewek panggilan, ya kan? Kemudian perempuan ini pesundal. Kontradiksi. Kalau ritual itu adalah sedang menguduskan, berarti tidak cocok. Karena itu adalah sesuatu yang mesum lah. Ini sedang mesum lah ya.
Wah, cabul iya. ya, perbuatan yang cabul Cabul, di sini. yo, Iya, bisa artinya masuk bukan pengurapan kategori bang. sih. Betul, betul. Nah, artinya sedang ada perlakuan cabul atau Yesus sedang berbuat cabul di sana atau mesum gitu kan? Karena Mesum. pertama dia bukan muhrimnya, kedua bukan istrinya, Betul, betul, perempuan itu betul. tidak dikenal kan gitu, apalagi seorang Iya, iya. pesundal. Itu mesum. Kalau buat mesum itu berarti bukan pengkudusan, tetapi ada di suatu tempat yang umumnya biasanya di mana? Di panti pijat lah, ya kan? Ini. Iya, Nah, di iya, panti iya, iya. pijat. Betul, Yang betul, kita betul, kenal betul. ada panti pijat full body ini biasanya ada di mana? Di Thailand atau di Vietnam. Mungkin saja Wah, waktu itu Yesus sering ke Thailand atau sering ke Vietnam gitu loh, iya, Bang. iya, iya. Ya kan Ya biasanya full kalau body resi pakai oil ini. biasanya kalau oten-oten itu biasanya kalau pas lagi pijat-pijat itu tuh aplikasi biru biasanya dia itu. Iya. Iya, masa sih diurapin sama yang aplikasi biru kan enggak lah ya lain kita enggak, itu kan enggak mungkin Iya. lah ya enggak. Iya, cuman kalau method full Nah, body jadi biasanya sih seperti itu di, biasanya gitu. di Thailand biasanya di Vietnam, Bang ya. Iya, iya, ya di Vietnam di mana-mana lah ya di mana Anda suka gitu. Ya. Berarti Yesus ini sedang berjinah lah. Ya, Bang. Karena apa? Tadi itu saya katakan Yesus ini tidak dalam bukan istrinya yang tadi itu kan Yesus kan tidak kawin. Nah, Bukan, diurapi bukan oleh istri, perempuan. bukan. Emang Murim. boleh sih, emang boleh Kak dalam tradisi Yahudi itu seorang perempuan itu memegang-megang meraba-raba seorang laki-laki yang bukan muridnya, emang boleh? Nggak Nggak boleh, boleh Bang. kan? Nggak boleh kan, bukan mahramnya kan? Ya bukan. Apalagi kan Yesus itu kan orang yang mulia, yang suci ya kan? Iya. Seorang rabi-rabi Yahudi nggak boleh. Jadi Nggak di boleh. dalam di dalam keimanan orang Yahudi ya, apabila ada seorang wanita yang bukan pasangannya nggak boleh menyentuh-nyentuh meraba-raba seluruh tubuh laki-laki yang bukan pasangannya, itu nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Sama seperti Muslim gitu loh ya. Oke. Ingat ya Ya kita teman-teman ya, pakai ini nggak Bang, boleh. pakai Matius 5 ayat 28 coba kita lanjut ya. Yesus pun mengatakan demikian ya. Sang Yesus ini orang yang suci sehingga kalau hal berzina ini sama dengan di Islam ya. Kita strike sekali kalau orang yang berzina ini hukumnya kan hukum dosa besar itu ya. Nah, berzina Iya. ini menurut Yesus ini ya, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan di dalam hatinya. Nah, memandang saja menurut Yesus kalau ingin dengan memandang saja di dalam rohani kita, di dalam tubuh kita ada keinginan. Nah, Iya. memandang aja sudah berzina. Apalagi ini Iya. tubuhnya Yesus ini dioles-oles minyak. Waduh. Kalau saya kalau saya digituin sekuat-kuatnya, tetap aja bangun bang, nggak bisa bang. Kalau Iya. saya minta lagi bang, terus aja tiap hari. Waduh, aduh, makin tua makin menjadi kayaknya bapakku ini. Oke, jadi sepakat ya kalau memang kita mengatakan bahwa Yesus ada di panti pijat itu lebih cocok itu kan karena memang tidak sesuai dengan kaidah apa Tidak. itu Oh tubuh. iya betul 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 Ya, betul betul. lebih Jadi, lebih iya. mendekati ke panti pijat. Nah, Tempat pijat ya betul iya. betul iya. Terus Karena mereka semua itu begini, Bang. terjadi. Iya. Nah, mereka bilang gini bang, iya tapi Baal aku rasa itu bukan berzina karena disaksikan oleh banyak orang-orang Parisi. Nah kalau Yesus berzinanya iya, lalu alasannya tidak berzina karena disaksikan, berarti Yesus ini sedang bikin blue film saya bilang. Blue film itu kan tidak mungkin bikin sendiri kan, disaksikan banyak orang lah. Ada kameramennya, ada sutradaranya kan gitu. Wah, wah, jadi tontonan ya, waduh, Iya. wah, jadi bahan ya, waduh, bahan ya. Wah takutnya nanti ada yang ikut-ikutan lagi di sambil narik gini, wah ini. Nah, kalau sekarang kan teman-teman ya, kalau sekarang kan kita mengenal blue film lah ya, kita nggak usah ini, ya, pasti semua tahu. Kemudian, nah kalau zaman dulu kan cabul ini kalau definisi cabul dalam kamus besar itu dikatakan
tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan di depan umum. Jadi Yesus ini sedang melakukan perzinahan dan percabulan. Waduh, wah, ini enak-enak sedap ya kayaknya ya. Makin malam makin panas ya, makin malam makin hot. Kalau dia itu bukan pengurapan atau sedang dikuduskan, oke, kita tidak masalah. Berarti Yesus ada di panti pijat dan melakukan perbuatan cabul, ya mesum. Jadi Tuhan cabul, kalau begitu kan bisa seperti itu kan asumsinya kan. Nah kemudian ada nih, jadi gini Bang, ada pertanyaan dari netizen. Saya catat pertanyaan. Kenapa Yesus tidak kawin? Kemungkinan nggak Bang kalau Yesus memang suka jajan di panti pijat? Ini ada ya. Kemungkinan dia kan 100% manusia ya kan. Jadi kalau yang namanya manusia itu kemungkinan itu pasti ada lah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, yang namanya manusia ya. Manusia ini tidak lepas dari yang namanya godaan syaitan ya kan. Jadi kemungkinan itu bisa ada ya, tetapi tanpa dalil kita nggak bisa berasumsi ya. Tetapi kalau berbicara tentang kemungkinan itu bisa ada gitu loh. Ya, jadi berdasarkan data-data tadi bahwa memang Yesus ini dilakukan oleh seorang pesundal yang bukan istri dan kategorinya itu kan zina jatuhnya. Coba tanya kepada orang Yahudi, pasti zina itu jatuhnya. Makanya mengatakan bahwa Yesus anak zina ya wajar saja kan menurut orang Yahudi kan. Bisa jadi Bang, iya bisa jadi. Itu yang nanya kenapa Yesus tidak kawin itu saya masih ingat namanya, itu Spertus namanya itu kalau nggak salah itu. Iya Spertus itu DM saya juga terus itu Pak itu kenapa Yesus nggak kawin Bang, kenapa Yesus nggak kawin lah lu nanti kalau gue juga nggak tahu nih, nanti kalau ada Bang Hayes atau Bang Baal nanti gue tanyain. Nah kebetulan malam ini gue ketemu sama Bang Baal, ketemu sama Bang Hayes, gue pengen sekalian mau menyampaikan nih, Spertus yang nanya itu sama saya, kenapa Yesus nggak kawin gitu loh Bang. Nah gini lagi Bang Darian ya, masalahnya gini Bang. Nah pada saat Yesus diurapi oleh perempuan itu tidak cukup satu kali loh Bang, yang tercatat loh, tidak sekali saja. Pengurapan itu berulang kali. Wah, ketagihan ya kayaknya Bang, ya ketagihan nih kayaknya. Lebih mendekati bukan sedang diurapi itu. Menurut saya ini Yesus ini sedang dipati pijat itu kalau ya. Karena di sini Bang ya. Di Matius 26 ayat 6. Nah, Yesus ini diurapi di mana? Ketika Yesus berada di Betania. Jadi sedang di Betania ya. Datanya di Betania di sini ya. Nah, Markus 14 dikatanya Yesus diurapi di Betania. Nah, kalau kita baca di ayat lain di Lukas di mana? Nih, seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Perempuan lagi di sini, di mana? Di Kapernaum, Naim. Beda tempat nih, Bang. Wah, nah, hobi nggak kira-kira itu? Tempat di mana tadi Bang? Di Lukas berapa tadi? Oke, kalau tadi kan di Betania di sini, di Markus 14 di Betania di Markus 14. Nah, kalau di sini yang di Lukas ada di mana? Di Kapernaum, Naim. Di Lukas 7 36 49. Sama. Di sini perempuan. Ya kan, perempuan juga, perempuan berdosa. Nah, di Markus juga adalah perempuan. Nah, perempuan. Nah, hobi sekali Yesus diurapi perempuan ini. Kenapa nih Bang kira-kira? Kalau saya bilang sih kayaknya ketagihan diurapin sih kayaknya. Iya. Nah, kalau kita pakai peta nih, Kapernaum ini berada di mana? Israel Utara. Jadi Kapernaum ini sesuai di Lukas mengatakan di Kapernaum kan gitu. Nah, kalau di Matius 26, di Yohanes 12, di Markus 14 ada di Betania. Wah, dua tempat yang berbeda. Berbeda ini. Di sini perempuan, di sini perempuan. Seger ya. Kayaknya ini memang menjelajah, mencari-cari yang bisa, yang apa ya?